Hai, halo semuanya. Selamat datang di podcast kami. Oke, podcast yang akan menguak fakta dan pemahaman dari narkoba ataupun HIV dan AIDS. Bersama saya Gabriel Ladianto. Dan saya Leonard bersama. Di sini kami berdua akan menjadi host dari acara podcast kali ini dan akan memandu jalannya podcast kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam acara ini, karena tadi saya dan Gabriel telah memperkenalkan diri, sekarang giliran keempat narasumber. Dua dulu dong, ini kan masih part 1. Nanti podcastnya ini akan kita bagi ke beberapa part karena akan penjelasan dari tiap part-partnya akan berbeda. Nah, ini akan kami perkenalkan terlebih dahulu dua narasumber kami pada part pertama kali ini. Dipersilahkan. Saya Clarensa Valeri, biasa dipanggil Valeri. Saya Renata Prasanti Devina Putri, biasa dipanggil Reta. Oke, dan inilah narasumber kita yang akan tampil pada part pertama kali ini. Nah, kami di sini akan mengupas tuntas mengenai suatu masalah yang sangat sering terjadi dan menjadi sebuah penyakit yang sangat menantang dalam dunia medis, yaitu HIV dan AIDS dan narkoba. Dua problematik yang saling berkaitan ini dapat menghadirkan suatu bahaya yang kompleks bagi kesehatan dan kehidupan manusia. HIV atau AIDS ini dapat kita jadikan sebagai monster tak kasat mata yang mengincar, merengat kesehatan dan bahkan nyawa kita. Namun di sisi lain, narkoba juga bagaikan racun yang menggerogoti jiwa dan raga yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam keterpurukan nih teman-teman. Nah, benar sekali yang dikatakan Rama. Pada zaman sekarang narkoba dan AIDS itu tentunya jadi masalah yang besar ya, karena udah banyak orang yang tahu, bahkan bukan dari kaum remaja aja, bahkan dari mungkin anak-anak juga udah termasuk, apalagi kaum tua-tua ya, sekitar om lah. Nah, langsung aja kita masuk untuk diskusi dari pembahasan dari pengertian narkoba dan HIV dan AIDS ini. Oke, kita masuk ke part 1. Valeri dan Reta, apa sih itu narkoba dan HIV atau AIDS? Dan apakah itu memiliki hubungan? Oke, mungkin saya mau minta tanggapan dulu dari Reta tentang apa itu narkoba. Oke, jadi narkoba itu merupakan singkatan dari narkotika dan obat-obat terlarang. Biasanya narkoba ini digunakan oleh beberapa oknum karena faktor-faktor tertentu yang akhirnya mengakibatkan ketergantungan fisik. Begitu. Oke, itu jadi pengertian singkat dari HIV ya. Oke, bisa ganti. Oh ya, maaf, narkoba ya. Lalu pengertian dari HIV ini apa nih? Valeri, bisa dijelaskan? Nah, untuk HIV sendiri pasti kita udah sering dengar lah ya dari kalangan umum gitu. Nah, HIV ini adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia yang dapat melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit. Nah, infeksi virus ini mampu menurunkan kemampuan imunitas manusia dalam melawan benda-benda asing di dalam tubuh yang pada terminal infeksinya dapat menyebabkan AIDS itu sendiri. Oke, jadi karena itu pengertiannya ya. Lalu kita bahas ke hubungannya dari antara narkoba dan HIV dan AIDS ini. Mungkin bisa jelaskan dari Reta sendiri, apakah kira-kira memiliki hubungan antara dua hal itu? Oke, jadi hubungannya mungkin tuh pada pengguna narkoba yang hidup dengan HIV atau AIDS, yang dimana mereka memiliki tantangan dan tambahan dalam mematuhi rencana pengobatan mereka karena faktor seperti ketidakstabilan perumahan, stigmatisasi, dan masalah kesehatan mental yang terkait dengan penggunaan narkoba. Nah, karena kita sudah mendengar penjelasan dari Reta dan Valeri sendiri, berikutnya kita biar semakin paham nih, kira-kira dari antara kalian siapakah yang bisa jelaskan ke semua pendengar tentang fakta-fakta seputar HIV atau AIDS yang seringkali disalahpahami oleh banyak orang nggak? Nah, aku ada nih fakta-fakta yang banyak disalahpahami sama orang-orang, biar aku kasih tahu nih salah satunya. Nah, pertama-tama perlu diingat bahwa HIV atau AIDS ini bukanlah penyakit yang memalukan, tetapi HIV atau AIDS ini seperti virus kecil yang menyerang pasukan kekebalan tubuh kita, lalu melemahkannya dan membuatnya rentan terhadap berbagai infeksi dan penyakit. AIDS ini adalah stadium akhir dari infeksi HIV, di mana pasukan kekebalan tubuh sudah sangat lemah seperti benteng yang sudah hancur. Oke, jadi
pertamanya itu kita terkena HIV dulu ya, baru nanti yang lebih parah itu dari AIDS. Oke, paham. Oke, sebelum kita lanjut ke part selanjutnya, karena kita akan membahas bagaimana HIV itu akan menyebabkan AIDS dan kira-kira bahayanya apa yang bisa terjadi dari HIV dan AIDS ini, kita akan berganti ke narasumber kita dua lainnya, yaitu kita tunggu nanti dua orang ini perkenalan. Oke, kita akan cut ke part 2. Oke, kita sekarang sudah dengan dua narasumber kita lainnya, yaitu Hai semuanya, perkenalkan nama saya Joan Elizabeth Simanjuntak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Delivia Arabella. wah, sudah barusan diperkenalkan ya, dua mbak-mbak kita akan menjadi narasumber selanjutnya. Dan saya akan melanjutkan pertanyaan tadi yang sudah saya tanyakan di bagian sebelumnya, yaitu bagaimana HIV itu bisa menyebabkan AIDS dan bahayanya apa yang bisa terjadi dari HIV dan AIDS itu sendiri. Jadi ketika HIV sudah mulai masuk ke dalam tubuh kita, lalu mulai menyerang sel-sel sistem kekebalan tubuh kita yang biasanya kita sebut dengan CD4 dan limfosit T, dan kemudian mulai menggandakan dirinya sehingga dapat merusak sistem kekebalan tubuh kita secara bertahap. Nah, itulah mengapa manusia bisa terinfeksi HIV/AIDS. Agak pleset dikit ya. Gimana Rama? Tanggapannya? Dari penjelasan Hana ini kita jadi tahu bagaimana HIV bisa menyebabkan AIDS. Tapi kita belum tahu nih bagaimana sampai akhirnya kita bisa berkembang menjadi AIDS. Yuk kita dengarkan penjelasan dari mereka. Oke, berarti sekarang gantiannya Devi. Jadi di sini aku akan jelasin. Jadi ketika jumlah sel CD4 itu yang ada di dalam tubuh kita terus menurun karena adanya serangan dari HIV sendiri, maka sistem kekebalan tubuh kita akan menjadi semakin lemah, dan pada titik tertentu pun tubuh kita tidak lagi mampu untuk melawan infeksi dan penyakit dengan efektif. Saat inilah manusia itu bisa dinyatakan telah memiliki AIDS. Jadi HIV dan AIDS ini menyerang bagian dalam dari tubuh ya, menyerang bukan sekedar dari tampilan fisiknya, justru ini menyerang bagian dalamnya ya. Oke, lalu sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu bahaya-bahaya dari HIV atau AIDS. Bentar Hana, jangan buru-buru. Oke, bahaya-bahaya apa yang dapat kita alami jika kita terkena HIV atau AIDS? Kalau kita berbicara soal bahaya nih, ya hal yang bisa membuat bahaya itu penurunan sistem kekebalan pada tubuh kita, sehingga dapat membuat tubuh kita ini lebih rentan untuk terkena infeksi dan penyakit lainnya. Dan orang yang terkena HIV ini juga memiliki risiko yang lebih tinggi karena telah terkena infeksi oportunistik. Contohnya seperti infeksi jamur yang langka pada orang yang masih sehat. Jadi itu nyerang kekebalan tubuh ya, jadi pastinya orangnya jadi gampang sakit. Iya. Bentar. Kalian berdua nih ada yang tahu nggak sih cara kerja narkotika terhadap tubuh itu? Aku tahu cara kerjanya. Kalau sistem saraf itu apa? Jadi sistem saraf itu adalah jaringan yang mengendalikan semua aktivitas di dalam tubuh kita, mulai dari gerakan sederhana hingga proses yang kompleks seperti berpikir dan merasa. Nah, jadi kita tahu nih bagaimana narkoba bisa mempengaruhinya. Nah, jadi kan pada saat kita menggunakan narkoba ini, zat-zat kimia yang ada di dalam narkoba ini akan mengalir ke dalam aliran darah kita, dan dari aliran darah kita ini akan menuju ke otak. Pada saat di otak ini akan berinteraksi dengan neurotransmitter, yaitu zat kimia alami yang bertanggung jawab untuk mengirim sinyal antara sel saraf. Dan ketika narkoba bertemu dengan neurotransmitter, mereka biasanya memengaruhi produksi, pelepasan, atau reseptor neurotransmitter tersebut. Misalnya beberapa narkoba meningkatkan jumlah neurotransmitter tertentu yang bisa membuat kita merasa senang atau euforia. Menarik. Kalau efeknya bisa dapatkan apa aja ya? Jadi kalau efeknya sendiri biasanya bersifat sementara. Masalahnya adalah penggunaan narkoba ini secara berlebihan bisa mengganggu keseimbangan alami neurotransmitter dalam otak kita, yang pada gilirannya dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, mental, dan fisik. Emang
dahsyat sekali emang efek dari Dahsyat ya. yang dikasih narkoba ini. Narkoba itu benar-benar merusak sistem saraf-saraf kita ya. Iya. Ya maka begitu kita harus jauhi narkoba karena narkoba ini memiliki banyak sekali dampak negatif untuk diri kita sendiri. Langsung aja nih, bagaimana sih cara penularan HIV atau AIDS itu? Jadi pertama-tama kita semua perlu ketahui adalah HIV/AIDS ini tidak menular melalui keringat, air mata ataupun ludah. Jadi maupun kita pelukan ciuman ataupun bersalaman dengan orang dengan HIV atau AIDS ini bakalan aman kok. Tetapi HIV/AIDS ini akan menular melalui cairan air mani, darah ataupun cairan vagina. Agak ini ya. Ya, Ya itulah, kita lanjut. Apa aja ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan untuk bangsa Indonesia dari adanya narkoba dan HIV dan AIDS ini? Ya, kalau kita tahu itu pasti yang pertama tuh terganggunya kesehatan masyarakat, sehingga hal ini tuh dapat berdampak besar bagi masyarakat itu sendiri, seperti berdampak pada kematian dan peningkatan beban penyakit. Lalu yang kedua adalah tantangan akses terhadap layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil atau komunitas yang rentan, dapat menghambat upaya pencegahan, pengobatan, dan perawatan yang efektif terhadap HIV/AIDS dan masalah narkoba ini. Ya, agak susah ya kalau pastinya ada banyak masalah tentang kesehatan, terutama kalau HIV/AIDS ini ya, sampai daerah-daerah pelosok, karena kita tahu sendiri bukan masalah tentang HIV atau AIDS saja yang memiliki masalah terkait cara penanganannya, terutama untuk daerah-daerah pelosok. Oke, tadi ada jeda sedikit ya, ada kesalahan teknis. Lanjut, monggo Rama. setelah kita tahu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, sekarang yang harus kita ketahui apa saja yang dilakukan jika ada teman atau keluarga kita yang terdampak dari narkoba atau HIV atau AIDS tersebut. Pasti bisa terdampak lingkungan kita ya pastinya. Bahaya. Ya, kalau cara yang bisa kita lakukan jika ada teman atau keluarga kita yang terdampak narkoba dan AIDS ini, yang pertama tuh kita harus memberikan edukasi kepada mereka agar ya mereka tuh dapat memahami konsekuensi dari perilaku yang berisiko, karena ya ini penyakit ini sangat ya berisiko tinggi lah, dan harus ada pentingnya perawatan medis dan dukungan dari kita sendiri. Lalu harus ada perhatian pada diri sendiri. Kita juga harus mengingat diri kita sendiri dalam membantu keluarga kita ataupun teman-teman kita, agar mereka dapat menjaga mental dan emosi mereka sendiri, agar mereka selalu ingat dengan kesehatan diri mereka masing-masing. Oke, terima kasih Hana dan Devi atas penjelasan dari narkoba dan HIV dan AIDS ini. Ternyata memiliki banyak dampak ya, dan juga memiliki dampak banyak negatif ya. Jadi tentunya kita harus bisa mengatur diri kita untuk pintar menjaga pergaulan dan masing-masing. Masih banyak lagi lah. Oke, baik, terima kasih untuk Devi dan Hana, dipersilahkan. Oke, tiba-tiba Rama pindah ya, udah ada di sebelah saya, dan kita ternyata sudah berada di penghujung podcast kita pada pagi, sore, siang ya, tergantung kalian mau nontonnya di waktu kapan ya, dan dimanapun juga. Oke, sebagai penutup podcast, kita berdua ada sedikit penjelasan tentang ya ini berhubungan tentang agama ya. Jadi kita punya ayat-ayat dari kitab suci, yaitu untuk memperkuat iman kita ya, yaitu dari surat Korintus tentang tempat kediaman Allah, yaitu atau bait Allah. Bait Allah adalah tempat kediaman Allah dalam surat Korintus ini. Kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya diungkapkan dalam kehadiran rohnya. Ketiga, bait Allah itu harus dipelihara tentunya. Bait Allah sebagai bangunan milik Allah tidak boleh dibinasakan atau dihancurkan dengan cara apapun. Bait Allah harus dijaga dengan kemurniannya dan keberadaannya sebagai tempat yang menyatakan kebenaran Allah. Nah, dari penjelasan Gabriel, bait Allah itu kudus.
Bait Allah sebagai orang yang percaya dikatakan kudus karena mereka adalah milik Allah dan Allah sendiri berdiam di dalam mereka. Implikasi makna bait Allah tersebut bagi orang percaya masa kini adalah pertama, orang yang percaya masa kini patut hidup dalam kesatuan. Yang kedua, hidup dalam penyembahan. Kemudian yang ketiga, hidup dalam kekudusan. Sebagai bait Allah rohani, orang percaya masa kini patut dalam kekudusan yang sejati. Keempat, hidup dalam pelayanan. Pelayanan adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orangnya yang percaya sebagai dengan karunia yang dimilikinya. Nah, kenapa kita bahas bait Allah? Yaitu karena kita sendiri merupakan ciptaan Tuhan dan kita merupakan bait Allah atau ya sosok dari Wujud asli. apa? Ya, jadi kita tuh pokoknya ada di dalam dunia ini tentunya karena kebijaksanaan dari Allah tentu sendiri. Jadi kita kan sudah diciptakan untuk lahir bisa menikmati dunianya dengan indah, dengan nikmat, menikmati pemandangan dan berbagai lain. Kita tentunya harus bisa menjaga diri kita yang kita adalah bait Allah itu sendiri. Jadi kita tentunya harus menjaga diri kita dari banyaknya permasalahan ini, terutama dari pembahasan kita yaitu narkoba, HIV dan AIDS, karena itu kan memiliki banyak dampak negatif yang bisa kita lihat pada luar sana sekarang. Jadi ya semua kita berharap ya supaya kita tetap bisa menjaga diri kita dari hal-hal yang jelek, supaya kita terus bisa menjalankan hidup sehari-hari, karena pastinya kalau kita punya penyakit kayak gini kan pastinya akan mengganggu diri kita sendiri kan, bahkan bukan diri kita sendiri, bahkan dari lingkungan kita maupun dari teman atau mungkin pacarnya Mas Rama ini apalagi kan. Oke, sampai di sini saja pembahasan kita. Terima kasih telah mendengar podcast kami, semoga dapat bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semuanya. Sudah di penghujung pengacara ini mungkin kita sudah bisa off cam nih. Sekian dari kami, mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Saya Gabriel dan Saya Rama. izin menutup podcast kami kali ini. Dadah.